Di toilet rumahnya, seorang gadis muda membekap mulutnya dengan mata melotot tak percaya saat melihat alat tes kehamilan yang berada di tangannya. Di alat itu terdapat 2 garis merah yang mengartikan positif hamil. Gadis itu tentu saja syok dengan apa yang dilihatnya. Tangannya bergetar hebat sampai alat tes itu terjatuh ke lantai. Tubuhnya pun meluruh ke bawah dengan jantung yang sudah berdebar tak karuan di dalam dadanya. Matanya beberapa kali mengerjap, seolah berharap ini adalah mimpi buruk di alam tidurnya. Aku nggak mungkin hamil kan? Gumamnya dengan nada bergetar dan juga bibir yang mulai pucat. Enggak, alat ini pasti salah. Gadis itu mengambil alat tes kehamilan miliknya untuk kembali memastikannya, namun sayangnya garis 2 merah itu masih ada di sana dan tercetak dengan jelasnya. Garis 2? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku dengan Mas Iwan cuma melakukannya sekali. Itu pun cuma sebentar karena aku memaksanya berhenti, tapi kenapa? Gadis itu sampai tak mampu melanjutkan ucapannya dan yang bisa ia lakukan hanya menangis, menyesali kebodohan yang sudah ia perbuat dengan kekasihnya. Gadis itu sendiri bernama Vira. Umurnya masih 19 tahun dan bahkan baru saja lulus SMA, sedangkan kekasihnya bernama Iwan. Umurnya baru menginjak 21 tahun. Keduanya tentu saja dikategorikan masih sangat belia bila harus menjadi orang tua di umur mereka yang sekarang, namun juga tidak ada pilihan lain selain mempertanggungjawabkan semuanya. Aku harus memberitahu Mas Iwan tentang masalah ini. Gumam Vira yakin, lalu mendirikan tubuhnya sembari merengkuh alat tes kehamilan itu di tangannya. Dengan berusaha tenang, ia berjalan keluar dari kamar mandi setelah membereskan barang-barangnya yang mencurigakan. Vira, panggil seorang wanita yang sempat mengejutkan gadis itu. Untungnya ia dengan cepat menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya agar ibunya tidak memperhatikannya. Iya Bu, ada apa? Enggak ada apa-apa, ibu cuman khawatir aja sama kamu. Khawatir kenapa Bu? Vira berusaha tersenyum untuk menyembunyikan kegelisahannya. Ia tentu saja takut ibunya tahu tentang kehamilannya. Ya karena kamu lama di kamar mandi, ibu jadi khawatir kamu sakit perut atau apa. Dari tadi juga enggak kedengaran suara air, berarti kamu enggak lagi mandi? Ujar ibunya yang tentu saja membuat Vira gelisah dan salah tingkah. Ia sempat kebingungan mencari jawabannya. Tunggu, sebentar. Coba deh tekan subscribe channel ini dan aktifin loncengnya dan lihat apa yang terjadi. Harusnya keluar suara lonceng ya. Terima kasih ya, teman setia Rumah Baca Novel. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Iya Bu, tadi aku memang sakit perut, makanya lama di kamar mandi. Sudah ya Bu, aku ke kamar dulu mau istirahat. Vira berjalan ke arah kamarnya, namun ibunya kembali memanggilnya saat baru menyadari wajahnya yang pucat. Vira, iya Bu, kenapa? Dengan perasaan terpaksa, Vira menoleh ke arah ibunya, padahal ia ingin sekali ke kamar untuk menghubungi kekasihnya. Wajah kamu kenapa pucat sekali? Apa karena kamu sakit perut? Kalau begitu, ibu belikan obat ya di toko sebelah. Kamu sedang diare atau apa? Aku sudah enggak apa-apa kok Bu. Aku ke kamar dulu ya. Jawabnya dengan terburu-buru, yang mau tak mau ibunya angguki meskipun sebenarnya ia masih merasa khawatir. Iya, di mana tadi ponselku? Vira menatap sekeliling kamarnya setelah menutup pintunya rapat-rapat dan bahkan menguncinya saking takutnya ia akan kedatangan ibunya. Ah iya, masih di tas. Vira berjalan ke arah tasnya dan mengambil ponselnya di sana. Tak membutuhkan waktu lama, ia segera mengirimi kekasihnya sebuah pesan singkat. Aku ingin ketemu sama kamu Mas, ada yang mau aku bicarakan. Itulah pesan yang Vira tulis dan kirim ke Iwan. Ia ingin membicarakan masalah kehamilannya secara langsung dengan kekasihnya tersebut. Namun tak lama ponselnya berdering dan bergetar, menandakan seseorang sedang menghubungi sekarang. Kenapa dia malah menelepon sih? Ibu bisa aja dengar. Meskipun merasa kesal, namun pada akhirnya Vira mau menerima panggilan itu. Ada apa? Kamu mau bicara apa? Kenapa kamu malah meneleponku? Aku sudah bilang kan tadi, aku mau kita bertemu.
Memangnya ada apa sih? Kenapa nggak bicara sekarang aja? Ini masalah penting. Aku nggak bisa mengatakannya di sini. Kita harus bertemu. Oke, nanti malam aku akan ke rumah kamu. Jangan. Tanpa sadar Vira berteriak, yang tentu saja mengejutkan Iwan yang berada di seberang sana. Kenapa sampai teriak sih? Maaf, aku... Vira ingin menjawabnya namun harus terpotong saat ibunya memanggil namanya dari luar kamarnya. Vira, ada apa? Kenapa kamu berteriak? Tanyanya terdengar khawatir, yang mau tak mau harus Vira jawab agar ibunya merasa tenang. Enggak apa-apa, Bu. Aku sedang menelepon Mas Iwan, dia lagi bicara ngawur. Vira merapatkan bibirnya dengan harapan ibunya langsung percaya dan segera pergi dari sana. Oh begitu? Ibu pikir kenapa? Iya Bu, maaf. Setelah menjawab itu, Vira tak mendengar lagi suara ibunya. Sepertinya wanita itu sudah pergi dari depan kamarnya. Kok jadi aku yang bicara ngawur? Yang sikapnya enggak jelas kan kamu? Suara Iwan terdengar tidak terima. Yang buru-buru Vira hentikan omelannya. Iya, terserah kamulah Mas. Tapi kamu bisa kan menemui aku nanti malam? Iya bisa. Aku malah mau ke rumah kamu, tapi kamu malah teriak jangan. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang mau kamu bicarakan? Tanya Iwan, terdengar penasaran. Ya sudah, kalau begitu kita ketemu nanti malam di kafe biasa. Bagaimana? Jawab Vira, seolah sengaja mengalihkan pembicaraan dan tentu saja hal itu disadari oleh kekasihnya yang terdengar menghela nafas dengan pasrah di seberang sana. Iya, jam berapa? Jam 7 malam. Oke, ya sudah aku matikan dulu teleponnya. Vira langsung mematikan sambungan teleponnya. Ia tak peduli lagi dengan jawaban Iwan yang sepertinya masih penasaran dengan sikapnya yang tak biasanya. Iwan menatap ke arah sesuatu yang terbungkus tisu, yang saat ini terletak di atas meja kafe. Laki-laki itu tentu saja merasa bingung, namun saat melihat wajah Vira yang terlihat gelisah, ia semakin dibuat penasaran dan bertanya-tanya sebenarnya gadis itu kenapa. Untuk saat ini Iwan dan Vira memang sudah berada di dalam kafe, mereka bertemu di sana dengan kendaraan masing-masing. Namun sejak tadi, yang gadis itu lakukan hanya diam, bahkan saat Iwan menggandengnya untuk duduk di kursi, lalu memesankan minuman untuknya. Walau kediamannya itu tak terlalu lama, karena setelah pelayan mengantarkan pesanan mereka, Vira menyodorkan sesuatu yang terbungkus tisu. Apa ini? Buka aja. Vira menatap serius ke arah Iwan yang terlihat penasaran saat meraihnya, lalu membukanya untuk melihat isinya. Di sana terdapat alat tes kehamilan yang belum pernah ia pegang seumur hidupnya, namun untungnya ia pernah melihatnya di beberapa adegan film, jadi ia paham dengan apa yang ia pegang sekarang. Apa ini? Kamu buta? Ini alat tes kehamilan, Mas? Aku tahu, tapi apa maksudnya ini? Kamu bisa lihat sendiri kan, ada 2 garis merah di sana, dan kamu tahu kan apa itu maksudnya? Jawab Vira dengan berusaha menahan emosinya, yang kali ini ditanggapi Iwan dengan menghembuskan nafas panjangnya beberapa kali. Kamu enggak mungkin hamil kan? Tanyanya sembari tersenyum, sedangkan Vira justru terdiam dengan tatapan tajam seolah mengartikan kebenaran. Jawab aku, Vira, ini bukan milik kamu kan? Karena mustahil kamu hamil. Iwan mencengkeram lengan kekasihnya itu untuk menuntut jawabannya. Namun hal itu justru membuat Vira geram dan melepaskan lengannya dengan kasar. Tunggu, sebentar. Coba deh tekan subscribe channel ini dan aktifin loncengnya dan lihat apa yang terjadi. Harusnya keluar suara lonceng ya. Terima kasih ya, teman setia Rumah Baca Novel. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Kenapa bisa mustahil? Sedangkan kita memang pernah melakukannya? Iya, tapi itu kan cuma 1 kali. Iwan menghembuskan nafasnya dengan kesal. Ia tentu merasa tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. 1 kali atau 100 kali pun memangnya apa bedanya? Itu semua enggak akan mengubah kenyataan kalau aku sedang hamil anak kamu sekarang. Vira tak kalah kesalnya, ia benar-benar kecewa dengan tanggapan kekasihnya. Kamu serius? Kamu enggak lagi ngeprank aku kan? Iwan kembali bertanya, seolah tak bisa mempercayainya begitu saja, sedangkan Vira justru tersenyum sinis melihat tingkahnya. Aku nggak nyangka ya kamu bisa loh berpikir sedangkal itu. Kamu pikir ini lucu ya?
Iya, karena ini aneh, sayang. Aneh kenapa? Kita itu cuma melakukannya sekali, jadi mustahil kalau kamu sampai hamil, kecuali kamu melakukannya dengan laki-laki lain. Jawaban Iwan tentu saja mengejutkan Vira yang mendengarnya. Gadis itu tampak tak percaya dengan jalan pikiran kekasihnya. Kamu gila ya? Jelas-jelas aku pertama kali melakukannya sama kamu. Kamu yang memaksaku waktu itu. Aku bahkan sampai meminta kamu berhenti, tapi kamu malah. Saking malu dan kesalnya, Vira sampai tidak sanggup mengatakan yang terjadi pada saat itu. Oke, aku mengakui itu memang kesalahan aku. Tapi setelah itu, apa kamu melakukannya dengan laki-laki lain? Apa menurut kamu aku gadis seperti itu? Tanya Vira, tanpa mau melunturkan tatapan tajamnya, yang tentu saja membuat Iwan merasa takut dan juga pasrah di waktu yang sama. Iya, kamu memang bukan gadis seperti itu. Tapi aku benar-benar gak menyangka ini bisa terjadi. Kamu hamil anakku. Berita itu seperti petir di siang bolong, tahu enggak? Menurut kamu aku mau seperti ini? Enggak. Aku juga nggak mau hamil, tapi mau bagaimanapun kita tetap harus tanggung jawab kan, Mas? Ujar Vira dengan berusaha menahan emosinya. Ia tentu tidak ingin membuat keributan di sana, meskipun tempat duduk mereka cukup jauh posisinya dari pelanggan lainnya. Aku enggak tahu, jawabnya terdengar tak berdaya, karena menjadi seorang ayah di umurnya yang baru 21 tahun, bukanlah impiannya. Terlebih lagi, Vira juga masih 19 tahun, usianya sangat muda untuk menjadi seorang ibu. Bersambung. Subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.